pintu kemarin SD untuk banyak rasa melimpah oleh berbagi Oke, baiklah. Rivo, Anda penyanyi pada malam hari ini. Apa alasan Anda kemudian memilih lagu Bongkar? Bento ya ini ya? Iya, Bento. Bento ini, maaf saya lupa. Baik, apa yang ada di benak Rivo ini mahasiswa? Iya, sudah selesai. Oke. Apa keprihatinan apa yang ada di dalam saya hati merasa prihatin ada beberapa waktu ini ya, beberapa waktu lalu ada kasus suap menyuap yang saya dengar. Oke, di Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah. Kaget tidak? Iya, tentu kaget. Oke, karena apa tuh? Biasanya yang diterpa isu suap itu hakim-hakim di pengadilan, tapi ternyata sekarang MK pun juga tidak bersih dari suap. Betul. Itu ya. Oke, jadi mau ingin jawaban ya. Nanti akan ada jawaban dari Mahkamah Konstitusi. Namun sebelumnya saya ke orang media dulu, orang pers begitu. Mas Usman, bagaimana kita media melakukan kontrol terhadap Mahkamah Konstitusi? Kita kasih apresiasi yang sangat baik terhadap MK dari tahun 2003, dipimpin Pak Jimli dan saat ini Pak Mahfud MD. Tapi tiba-tiba kita dikejutkan dengan isu-isu suap tersebut. Iya, pertama-tama menurut saya serangan terhadap MK itu datang dari keputusan kontroversial yang tadi sudah kita diskusikan. Tetapi itu biasa dan berakhir dengan kita bisa sebut happy ending. Tadi Pak Mahfud sudah mengemukakan statistiknya ya. Hampir semua menaati keputusan atau putusan MK. Kontroversi dalam keputusan pemilu Kada Depok misalkan itu juga sudah dilantik wali kotanya. Kemudian posisi Pak Hendarman Supanji juga awalnya pemerintah ngeyel tapi kemudian mematuhi itu juga begitu. Nah, serangan kedua biasanya itu memang ditujukan kepada para hakim MK ya. Kenapa tadi keputusan MK relatif dipatuhi? Karena memang menurut saya MK sudah mengambil keputusan melalui mekanisme yang relatif baik, kemudian juga ya transparan. Dan pengambil keputusan adalah para hakim yang juga kredibel dan capable, kemudian juga punya integritas tinggi. Nah, serangan kedua itu biasanya datang dari isu-isu ataupun kasus-kasus suap seperti yang terakhir terjadi ada isu suap. Nah, kalau yang pertama tadi itu biasa, kontroversi biasa, kita bisa berdebat 2 hari 2 malam. Tetapi kalau kasus ini terjadi, betul-betul terjadi suap di Mahkamah Konstitusi, maka runtuhlah kredibilitas dan integritas MK. Nah, karena itu MK saya kira di masa depan itu harus menjaga ini. Ya, banyak sekali sebetulnya selama ini isu-isu menimpa hakim konstitusi. Dari urusan yang sepele Pak Mahfud soal korupsi ataupun penyalahgunaan koperasi ya Pak ya, sampai yang terakhir misalkan begitu. Nah, kasus terakhir sejauh ini media melihat bahwa Mahkamah Konstitusi sudah mengambil langkah yang positif. Media memandang secara positif. Pak Arsyad meletakkan PIN sebagai hakim konstitusi. Memang ada proses lain lagi di KPK masih berlangsung. Nanti kita lihat. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah yang harus digarisbawahi oleh MK di masa depan adalah serangan yang kedua ini, kredibilitas para hakim MK. Kalau tidak bisa menjaga ini, maka runtuhlah kredibilitas dan integritas MK. Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Mahfud MD begitu, membentuk tim independen, lalu ada langkah-langkah selanjutnya begitu, menurut Anda sudah cukupkah? Atau ada perlu pihak-pihak di luar yang melakukan pengawasan? Ya, saya kira sudah relatif baik ya, sudah positif. Ketika kita mendengar ada isu itu, kita di media tentu saja berharap-harap cemas. Jangan-jangan ini memang terjadi, tetapi kita mungkin tentu saja berharap tidak terjadi. Karena memang saya pernah katakan juga di forum ini bahwa ada 2 institusi yang disayang oleh media dan publik, MK dan KPK kan begitu. Nah, ke depan saya kira terbuka saja ada lembaga pengawas independen barangkali di luar MK, dan Pak Mahfud juga kalau saya baca pemberitaan juga sebetulnya sudah banyak melakukan langkah-langkah tersebut. Tapi kalau kita sangat menyayangi, jangan sampai akhirnya kekritisan kita menjadi lemah kita tetap begitu kritis. Dalam kasus terakhir media tentu saja sangat kritis terhadap MK dalam isu suap ya, isu suap di KPK.
Oke, baiklah. Sorry, Kalau maaf, media di MK ya. di MK ya, baiklah. Kalau media percaya mengenai apa yang sudah dilakukan oleh Pak Mahfud MD begitu dalam hal menangkis dan juga menyelidiki kasus-kasus suap yang menimpa hakim-hakim konstitusi. Dugaannya bagaimana legislatif, kami akan membahasnya usai headline news pukul 20 waktu Indonesia Barat.